Shalom, selamat pagi pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Senang sekali bisa menyapa pemirsa lagi pagi ini. Hari ini tanggal 1 Juni. Tepat 1 bulan mami kami, opung mami, kembali ke surga. Dan tadi kami bersama-sama di pusara mami mengingat 1 bulan mami pergi. Kami bernyanyi, merenungkan firman Tuhan, lalu berdoa. Yes, manis sekali. Itu selalu momen yang mengharukan. Yes. Pagi ini saya membahas 1 ayat yang kalau ayat ini dibaca di Holy Bible, di Alkitab berbahasa Inggris, ini menjadi ayat yang terpendek di Holy Bible. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Kekuatan Yohanes 11 ayat 35 ini pemirsa sering diabaikan karena kalimatnya sangat pendek. Apa sih? Ya. Makna dari Yohanes 11 ayat 35 ini apa sih pentingnya? Begitu. Tapi kalau kita membaca keseluruhan kisahnya, perikop di mana ayat ini berada, wah, Anda akan terkagum sama seperti saya. Karena itu alasan kenapa ini menjadi salah satu perikop saya. Karena perikop ini menjadi satu bukti betapa Tuhan yang saya imani itu, Tuhan yang saya kenal itu, bukan hanya Tuhan yang hidup, tapi Tuhan yang berempati. Anda tahu empati? Itu kata yang luar biasa pemirsa. Kata yang sangat berbeda dengan simpati. Jadi kalau simpati itu secara sederhana, ya cuma ngomong doang. Anda lihat satu kecelakaan, Anda lihat ada orang yang menangis karena ditinggalkan kekasih hatinya, lalu Anda mengatakan, kasihan ya, selesai. Itulah simpati. Tapi kalau empati tidak seperti itu. Empati itu lebih dari simpati, lebih dari lebih dari mengatakan kasihkan, tapi berbuat sesuatu. Karena dia turut merasakan perasaan orang yang bersedih atau berduka tersebut. Nah, insiden atau kejadian Yesus menangis ini terjadi sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Siapa Lazarus? Alkitab mencatat Lazarus itu bukan cuma tanda kutip jemaat atau orang banyak yang berada dalam pelayanan Yesus. Tetapi Lazarus itu adalah seorang sahabat. Bukan cuma teman baik, tapi sahabat dari Yesus bersama dengan 2 saudaranya, Marta dan Maria. Lazarus dikabarkan jatuh sakit dan sakitnya itu parah. Dan berdasarkan pada relasi mereka yang baik kepada Yesus, buru-buru bergegas cepat-cepat kedua saudaranya Marta dan Maria itu memberitahukan kabar tentang sakitnya Lazarus kepada Yesus. Apa yang mereka inginkan? Jelas sekali. Mereka berharap Yesus itu cepat-cepat datang menemui, membesuk, menjenguk Lazarus dan menyembuhkan saudara mereka. Ya. Jadi saya katakan tadi kenapa mereka bergegas memberitahukan hal itu kepada Yesus dan membangun pengharapan agar Yesus itu datang bersegera ke rumah mereka karena relasi mereka baik sekali dengan Yesus. Dan mereka sangat tahu Yesus itu mengasihi Lazarus, mengasihi mereka berdua, dan berdasarkan pada hal itulah mereka berani menyatakan keinginannya, mereka berani membangun pengharapannya agar Yesus itu bersegera untuk datang. Tapi kalau kita baca Alkitab pemirsa, kita menemui satu kenyataan yang luar biasa. Apa itu? Karena ternyata setelah Yesus mendapatkan kabar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja menunda pemirsa. Dengan kata lain, Yesus tidak bersegera, Yesus tidak bergegas, Yesus tidak buru-buru menjenguk, membesuk Lazarus dan menyembuhkannya. Tidak. Tempat di mana dia berada pada saat kabar itu diterimanya, dengan sengaja Yesus tinggal 2 hari lagi di situ, di tempat itu, dan di tenggang waktu itu, di masa itu Lazarus meninggal. Aneh ya? Aneh ya? Ketika kita mendengar seorang teman, seorang sahabat
ya sakit itu orang yang dekat dengan kita, atau katakanlah dulu hanya sekedar kenal karena teman satu persekutuan, kita tidak terlalu dekat, tapi kalau kita tahu dia sakit, kita pasti langsung merencanakan untuk besuk, bukan? Apalagi kalau dia itu seseorang yang spesial di hati kita, sudah pasti kita akan langsung bergegas. Itu yang saya rasakan ketika beberapa bulan yang lalu mendengarkan mami saya sakit. Saya ingin bergegas pulang. Tapi pandemi ini menghadangnya, pemirsa. Ya toh? Lalu, apa yang kemudian terjadi ketika Yesus, ya, kita katakan tadi menunda kedatangannya, Lazarus pun meninggal. Maka kita bertanya, kok bisa Yesus menunda? Kenapa Yesus tidak bersegera? Padahal kan Yesus itu sangat mencintai Lazarus dan juga kedua saudaranya. Kok bisa sih? Dengan sederhana kita bisa menjawab seperti ini. Ya karena Yesus punya rencana yang lain. Ya, dia membiarkan, dengan kata lain, dia membiarkan Lazarus itu mati karena memang dia punya rencana yang lain. Nah, ya. Dan kalau Anda membaca seluruh perikop ini, Anda akan paham dengan apa yang saya katakan. Rencana Yesus dari awal itu bukan menyembuhkan Lazarus, tetapi membangkitkan Lazarus dari kematian. Sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan spektakuler dari sekedar harapan untuk sembuh, tapi membangkitkannya dari kematian. Iya. Butuh 4 hari, pemirsa, bagi Yesus untuk sampai ke Betani, rumah Maria dan Marta. Dan di mana ketika Yesus itu sampai di Betani, Lazarus itu sudah dimakamkan. Kita mendapatkan fakta lagi bahwa Yesus melewatkan pemakaman Lazarus. Saya sih tidak melewatkan pemakaman mami saya. Saya bisa mengikutinya lewat teknologi Zoom. Saya tidak melewatkannya. Saya mendegarkan hati untuk mengikuti pemakamannya, pemirsa. Tapi Yesus, secara manusiawi kita katakan, dia bahkan tidak sekedar melewatkan pemakaman Lazarus, tetapi sangat-sangat terlambat. Karena sudah 4 hari Lazarus meninggal. Dan ketika Marta dan Maria mendengar bahwa Yesus ada di kota mereka, mereka bergegas keluar untuk melihatnya. Dalam percakapan mereka, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan sebuah dialog yang memilukan, pemirsa. Dan di dialog yang memilukan itu terkandung harapan dan janji. Contohnya kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 25 ke 26. Ketika Marta itu protes, kenapa sih berlambat-lambat datang? Kenapa sih tidak bersegera? Apa gunanya sekarang datang? Kan abangku, saudaraku sudah meninggal. Apalagi gunanya? Lalu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Marta bersegera mengatakan, yes. Lalu dia bersegera mencari Maria dan bersama semua orang yang lain yang sedang berduka bersama dengan mereka itu, mereka datang rame-rame kepada Yesus. Dan lagi, saya katakan kalau Anda membaca Alkitab, adegan selanjutnya itu sangat menarik. Karena ketika Yesus melihat Maria dan Marta dan semua orang yang berkabung dengan mereka, hati Yesus tersentuh. Dan Yesus menangis bersama dengan mereka. Yesus menangis. Ya pemirsa, Yesus menangis. Tapi kenapa? Dia tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia tahu kalau cerita kematian Lazarus itu akan memiliki akhir yang bahagia, happy ending. Ya tak? Dia tahu kalau dia akan melakukan sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Tapi dia menangis. Kenapa? Dia menangis, pemirsa,
ketika Yesus berada di kerumunan orang-orang yang berduka itu, Yesus sama sekali tidak mencoba untuk mendiamkan semua orang dengan berkata seperti kebiasaan kita di tengah duka cita, sudah, jangan menangis, sudah, jangan menangis. Apalagi seperti yang pernah saya katakan di video-video sebelumnya, karena saya seorang pendeta, ada banyak yang mengatakan kepada saya, kok itu hamba Tuhan, jangan menangis. Jadi kalau hamba Tuhan dilarang menangis. Begitu pemirsa ya. Itu kan membaca perikop ini kita paham, bahkan Yesus pun yang adalah Tuhan paham betul duka cita Marta, Maria, dan orang-orang yang bersama mereka dengan waktu itu. Baca Alkitab. Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan, sudah jangan menangis, jangan menangis. Tidak sama sekali. Dia tidak berusaha sekali lagi mendiamkan orang itu. Dia bahkan tidak meraki mereka dan berkata, kau itu punya iman apa enggak sih? Lu Kristen apa enggak sih? Kok menangis? Kayak enggak punya iman. No. Sebaliknya, dia menangis bersama dengan mereka. Dia juga tidak berkata seperti kebiasaan kita kepada orang yang sedang berduka cita. Sudah, percayalah. Semuanya akan baik-baik saja. Tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Kenyataannya orang yang berduka cita itu, misalkan seorang janda dengan 3 orang anak, yang tidak punya pekerjaan, suaminya meninggal, tidak meninggalkan apapun, tidak ada harta, rumah ngontrak, bahkan ada banyak hutang. Lalu kita berkata sambil tepuk-tepuk, sudah. Everything is okay. Semuanya akan baik-baik saja. Lu punya rasa enggak ketika mengatakan begitu? Lu punya empati? Tidak. Yesus sama sekali tidak mencoba untuk memberitahukan kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia sama sekali tidak mau mengubah prosesi kekuburan itu menjadi sebuah parade kemenangan. Enggak. Sebaliknya Yesus berjalan dengan mereka dalam diam. Yesus berjalan dengan mereka ke pemakaman sambil berurai air mata. Yesus menangis bersama dengan mereka. Lalu pemirsa bertanya, kenapa? Karena ia sangat mengerti dan merasakan rasa sakit dan kesedihan mereka. Apa yang pemirsa dapatkan dari hal itu? Tuhan kita adalah Tuhan dari kekekalan. Awal dan akhir. Dia itu kekal. Tidak fana sama seperti kita meskipun dia pernah menjadi manusia. Dia itu kekal. Dan kekekalan itu membuat dia ada saat ini. Ada besok. Sedang apa engkau saat ini? Ada dia di situ. Dia dengan kekekalannya sama sekali tidak pernah meremehkan dan mengabaikan perasaan kita. Hanya karena dia tahu bagaimana ia akan bekerja dalam semuanya. Enggak sama sekali, enggak. Cengeng banget sih, kecil lah itu. Enggak sama sekali. Dia menghargai perasaan kita, dia menghargai tangisan kita, dan dia berjalan bersama dengan kita. Merasakan rasa sakit kita yang terdalam. Marta dan Maria, juga orang-orang di sekitarnya, mungkin berpikir Yesus itu sudah sangat terlambat. Ya. Dan mungkin ada yang berpikir, bagaimana mungkin dia bisa sebegitu teganya tidak bergegas datang ketika sebenarnya dia bisa membatalkan acara ke sana dan ke sini dan membuat ini menjadi prioritas, membuat sakitnya sahabatnya ini menjadi prioritas. Kok bisa begitu sih? Tapi Yesus yang tahu akhir dari segala sesuatu itu sama sekali tidak memarahi Marta dan Maria pun orang-orang yang berada dalam prosesi duka cita ke pemakaman itu. Dia berada bersama dengan mereka. Maka hari ini saya mau katakan kepada Anda, saya tidak tahu apa yang Anda alami saat ini.
Tapi dia tahu. Yesus tahu. Saya tidak tahu bahkan bagaimana akhir dari apa yang Anda alami saat ini. Tapi dia tahu bagaimana akhirnya. Saya tidak tahu bahkan bagaimana perasaan Anda saat ini. Sedang hancurkah? Sedang menggalaukah? Sedang mati rasakah? Tapi dia tahu bagaimana perasaan Anda. Dan untuk semua kondisi, untuk semua perasaan Anda itu, saya mau Anda tahu bahwa dia punya rencana di kondisi, di situasi, dan di perasaan Anda pada saat ini. Dia berjalan bersama dengan Anda dan turut merasakan apa yang Anda rasakan. Kalau saat ini kau sedang menangis, Yesus menangis bersamamu. Kalau saat ini kau sedang bingung, Yesus pun ada di situ. Dia memahami kebingungan Anda. Sehingga saya sering mengatakan seperti ini. Kadangkala karena pergumulan kita terlalu berat, kita tak lagi mampu merasakan apapun. Nyaris mati rasa mungkin, atau sudah mati rasa. Ya, tapi Yesus berkuasa membangkitkan bahkan hal-hal yang sudah mati dalam diri Anda. Pemirsa, ada satu perkataan Yesus yang sangat terkenal di khotbah di bukit. Ya, apa katanya? Berbahagialah kamu yang berduka cita karena kamu akan dihibur. Kalimat yang sangat paradoks, bukan? Ketika kalau ditanya semua orang, kagak ada yang ingin, kagak ada yang mau, kagak ada yang suka berduka cita. Tapi Yesus malah mengatakan, berbahagialah kamu yang berduka cita. Apa sih artinya? Wah. Mereka yang berbahagia, pahamilah saudara, adalah mereka yang mampu menikmati kesedihannya, meratapi kesedihannya, dan menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Anda paham maksudnya? Ketika saya menerima kenyataan kalau mami saya sudah tiada tanpa saya bisa melihatnya untuk terakhir kalinya, bahkan sampai sekarang saya belum bisa mengunjungi pusaranya, saya meratap. Saya menangis. Ada saat di mana saya sangat merindukan dia. Sangat-sangat merindukan. Lalu rindu itu membuat saya menangis. Jujur. Bisa pagi, siang, sore, malam, tengah malam, menjelang subuh. Kapan saja hal itu bisa terjadi, pemirsa. Ketika rindu itu datang. Tapi karena saya sudah menerima kenyataan, memang dia sudah kembali ke surga. Maka saya tidak pernah mempertanyakan hal apapun kepada Tuhan. Tidak. Saya menangis karena saya rindu. Dan hari ini, ketika saya mengingat 1 bulan kepergian mami, melihat keluarga saya, abang, kakak, dan anak-anak, adik di pemakaman mami, saya berjuang menahan tangisan saya. Karena saya rindu untuk bisa pulang. Rindu mendengarkan teleponnya. Rindu untuk memarahinya lagi. Rindu bertanya kepada dia. Saya merindukan banyak hal. Banyak hal. Tapi mengenal Yesus, mengimaninya, saya belajar menangis bersama dengan Yesus. Saya belajar meratap bersama dengan Yesus. Dengan lapang dada menerima kenyataan apapun yang harus saya terima. Itu sebabnya saya selalu mengatakan air mata itu adalah harta yang sangat berharga. Pernahkah Anda bertanya kenapa Tuhan menciptakan air mata? Salah satunya supaya kita bisa menyatakan rasa haru, rasa bahagia, maupun mengungkapkan rasa duka cita sepanjang hidup kita. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang sahabat yang ketika ibunya mati, meninggal. Lalu dari titik dia mendengar ibunya meninggal, semua orang-orang sekitarnya mengatakan, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Kau calon hamba Tuhan. Dia waktu itu mahasiswa STT KBP. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Sampai akhirnya dia bisa pulang. Dia melihat jenazah ibunya.
Sampai diantar ke pemakaman, ada banyak orang kemudian yang memberikan penghiburan. Setetes air matanya pun tidak keluar. Karena orang-orang di sekitarnya selalu mengatakan, kau itu calon pendeta, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Dan pemirsa tahu apa yang terjadi? Dia baru bisa menangisi kepergian ibunya setelah 10 tahun. Kemudian, bayangkan selama 10 tahun sama sekali dia tidak bisa menangis. Hanya ketika dia menerima kenyataan kalau ibunya sudah tidak ada, lalu dia diajari menikmati duka citanya, menikmati kesedihannya. Disitulah dia bisa menangis. Anda tahu? Maka dari sekarang berhentilah mengatakan ke orang-orang, jangan menangis, jangan menangis. Apalagi di acara duka cita orang Batak. Saya suka riuh dan bosan, pemirsa. 10 orang yang berdiri, 10 orang selalu mengatakan penghiburan. Dan kalimatnya sama, kalimatnya sama, kalimatnya sama. Jangan menangis, percayalah. Jangan menangis, percayalah, percayalah. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya. Ya buat Iu, bukan Iu yang mengalaminya. Gampang saja, buat dia. Punya empati dong, please. Punya empati dong, please. Maka menangislah Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, ini adalah bukti betapa kita punya Tuhan yang berempati pada kita. Dan itulah sebabnya kita bernyanyi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yes. Dia turut menangis bersama dengan kita, dan di waktunya dia pun akan mengubah air mata kita dengan derai tawa. Amin, amin. Maka menangislah Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, air mata itu adalah anugerah. Tuhan menciptakan air mata agar air mata itu bisa kita gunakan pada situasi-situasi tertentu, terutama saat berduka dan kehilangan. Ketika kita menangis, menangis itu menjadi jalan agar sesama yang dekat dengan kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita saat itu. Supaya kita juga sadar bahwa kita membutuhkan orang lain. Maka ketika saya menangis dan orang lain mengetahui tangisan saya sedang butuh dukungan. Dan saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya butuh orang lain, butuh dukungan orang lain. Dengan begitu saya tetap rendah hati. Tidak menjadi sombong karena saya seorang pendeta. Menjaga iman saya harus. Mami saya mengajarkan itu. Itu warisan terbesarnya. Sampai akhir saya pasti akan menjaga iman saya. Tapi ketika saya merindukannya, sampai saat ini, saya masih bisa menangis. Ya, menangis bahkan. Dan saya menikmati tangisan itu dengan Tuhan ketika saya berdoa, ketika saya membaca firman, ketika saya bernyanyi. Kadang-kala saya telepon seseorang, lalu saya bilang padanya saya ingin menangis, dan dia mendengarkan saya menangis. Itu tidak akan pernah mengembalikan mami saya, itu pasti. Tidak akan pernah bisa mengubah waktu, memutar waktu. Tapi ketika saya menikmati tangisan itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang yang paham betul apa yang saya rasakan, dan dia menangis bersama dengan saya sungguh tertolong dengan hal itu. Sangat-sangat tertolong. Dan saya belajar menangis itu pun bisa menjadi sarana katarsis, sarana curhat, agar kita menjadi lebih kuat dan lega saat tekanan hidup yang berat. Karena saya pahami setiap emosi negatif dalam diri itu harus dikeluarkan. Maka menangislah Yesus. Dan ketika
Saya menangis, Anda menangis, kapanpun itu. Kebenarannya adalah air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Yes, air mata kita ditampung di dalam kirbat. Ditampung Tuhan Yesus. Luar biasa ya ketika orang lain bisa mentertawakan tangisan kita. Kapan sih ini kok sedih-sedih terus? Tapi kalau Yesus ditampung di kirbat, dia hitung, dia timbang air mata itu. Dan dia akan perhitungkan itu kelak pada waktunya. Maka hari ini saya mau mengatakan kepada Anda, ketika Anda berduka cita, ketika Anda bersedih, ketika Anda ingin menangis, menangislah dengan damai. Menangislah bersama dengan Yesus dan di dalam Yesus. Supaya setelah tiba waktunya engkau dihiburkan, matamu bisa melihat maksud baik Tuhan lewat duka cita, lewat kesedihan yang kau alami pada saat ini. Salah seorang sahabat saya memanggilnya Kale, mengatakan, "Sudahlah Kale kawan, jangan lagi menikmati duka cita. Bangkitlah, menikmati pengharapan saja." Saya tahu maksud dia baik. Lalu saya jawab, "Betul. Tapi perjalanan hati bersama dengan Tuhan," saya jawab padanya. "Perjalanan hati bersama dengan Tuhan mengajari saya bahwa segala situasi dan kondisi suka maupun duka harus bisa kita nikmati. Tidak hanya suka, tapi duka cita pun harus bisa dinikmati. Agar ketika kita menikmati duka cita itu kita paham betapa kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Bahkan bukan cuma menikmati, kalau guru kehidupan saya, Pak Julianto mengatakan kita harus merayakan duka cita, pemirsa. Merayakannya, wah luar biasa, bukan merayakannya. Dan saya setuju dengan hal itu. Karena dengan demikian kita sadar, kita ini debu. Yang tanpa Tuhan kita ini selesai. Air matamu saat ini, air mataku, air mata kakak, abang, dan adik-adik, juga anak-anak di sana, air mata kita adalah jalan dan cara Tuhan membersihkan mata kita, agar setelah air mata ini melalu, air mata ini selesai, penglihatan kita semakin terang. Dan kita bisa melihat betapa dahsyatnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka padaku, padamu, pada kita sekalian, pagi ini saya mengatakan berbahagialah kita yang berduka cita. Karena kita akan dihiburkan. I love you, Mami. I miss you. Selamanya. Akan selalu seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi. Warisanmu itulah yang membuatku bisa kuat dan bertahan hingga pada saat ini. I love you. Sangat-sangat merindukanmu. Dan berharap aku bisa segera pulang dan mengunjungi pusaramu. Adik bilang, "Kak, sudah ada satu rumput yang tumbuh. Aku tunggu kakak ya, supaya kakak yang cabut rumput itu," katanya. Dan aku berharap aku bisa pulang. Terima kasih Tuhan. Thanks God. Mengenalmu, mengimanimu itu selalu luar biasa dalam kehidupanku. Selalu dahsyat, asli. Dahsyat. 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 Dahsyat banget. Dahsyat sekali. Terima kasih Tuhan. Untuk empatimu. Engkau tidak sekedar menangis untukku, tapi juga memberikan nyawamu bagiku. Terima kasih. Aku pasti akan sampai akhir mengakhiri pertandingan imanku, sama seperti Mami mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Karena kokoku, Kosteke, berkata, "Bunda, harus sampai akhir ya. Harus sampai akhir." Dan aku berkata, aku pasti sampai akhir kok. Bukan untuk Koko. Bukan. Bukan untuk Mami, bukan untuk kakak, abang, untuk keluarga, bukan. Tapi untuk apa yang sudah Tuhan lakukan terlalu berharga.
kalau digantikan dengan hal-hal yang lainnya. Berbahagialah kita yang berduka cita, karena kita akan dihibur. Salam sehat, tetap happy. Michael Mahita, semangat dan uhuy.